Tadi sampai di bagian, oke, Hosea ulang ya, coba ya. Nah, ini tadi, ya. Nah, kita alihkan fokus dulu sekarang di bagian untuk toolbar di atasnya ini, ya. Di bagian yang merah ini, saya coba buat putih aja ya, biar lebih ini. Putih kurang, coba saya buat di mana ini. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk brush tool-nya gitu. Jadi tadi kan ketika kita membuat capacity-nya itu 100 ya, yang capacity ini 100, maka dia akan terang sekali gitu ya. Dan warnanya jadi seperti ini gitu. Karena kan kapasitasnya 100. Jadi kita ketika ingin menerangkan suatu gambar gitu, kita bisa menggunakan itu secukupnya aja ya. Sebagai contoh, ini kita gunain misalnya di 25 gitu ya. Coba kasih lihat. Lalu ini ada flow-nya, kita coba di 50 aja. Ya, nanti Kerjaan bisa modifikasi sendiri atau menyesuaikan karena setiap gambar tentunya nanti kan dia pasti berbeda gitu. Nah, ini udah pattern, baru nanti ini hardness-nya juga sesuaikan ya. Nah, nanti ini bisa digunain, misalnya ini kita buat di 80. Kita terangkan untuk gambarnya gitu ya. Nah, ini dia agak orange gitu ya, misalnya gitu ya. Itu karena kita memilih warnanya ini mungkin ini orange, coba kita putih. Nah, jadi ini Jose ulangin dulu. Nah, ketika Jared ingin menggunakan fitur untuk brush tool ya, yang di bagian atas ini ya, pastikan dulu Jared ingin membuat warnanya itu apa gitu ya. Jadi Jared nanti bisa memilih dulu, klik di bagian sini, Jared nanti bisa memilih ingin menggunakan bagian warnanya ya apa. Misalnya kita memang ingin putih, tapi putihnya memang ya benar putih gitu, nggak yang kayak tadi mungkin putih kemerahan gitu ya. Ini kita coba putih, benar-benar putih. Nah, langsung kita setelah di setting gitu kita bisa terangin. Nah, gitu. Cuman ini terlalu kasar ya, misalnya gitu ya, terlalu kasar putihnya gitu. Kita bisa sesuaikan lagi nanti di misalnya di kapasitinya ini cuma misalnya 5%, lalu di hardness-nya ini cuma 10% gitu. Nah, nanti ini akan lebih terang, tapi dia tidak terlalu kasar gitu ya. Misalnya tidak terlalu kelihatan editnya gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Kok sebelumnya kan dia seperti ini, gelap gitu ya. Nah, sedikit gelap. Ini adalah sesudah diedit. Nah, gitu. Nah, nanti bisa bicara sesuaikan di bagian capacity-nya ya. Di capacity-nya ini bisa sesuaikan, baru di flow-nya dan juga di smoothing-nya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan Quickshare gitu. Oke ya, ini kan ada di record. Ini Hosea nanti coba jelasin. Nanti kalau misalnya pertanyaan, ada apa, nanti bisa langsung aja ditanya. Hosea clear. Nah, selain itu ada apa lagi? Nah, ini misalnya kalau misalnya Quickshare nggak mau lighten, itu bisa yang normal-normal aja gitu ya. Misalnya kita buat, ini kita buat yang normal gitu. Ini juga bisa. Jadi dia otomatis menyesuaikan sendiri. Nah, ini warnanya nanti sudah lebih putih. Kalau aslinya itu seperti ini, ya, Keciaran coba bisa lihat di sini, di gambar milofonya gitu ya. Nah, aslinya itu seperti ini. Masih coba zoom. Nah, biar lebih terlihat. Nah, ini aslinya seperti ini. Nah, ini asli ya. Kita lihat before afternya. Ini before ya. Lalu oke. Ini nah, dan afternya seperti ini. Gitu. Nanti tinggal Kuiceran mau menyesuaikannya seperti apa. Nah, gitu. Lalu ini brush tool-nya dan banyak banget. Nanti kalau misalnya size terlalu besar gitu, kita bisa kecilkan sesuai keinginan. Dan banyak tipe-tipe lain yang Kuiceran nanti bisa explore. Cuman yang bisa digunain ya
di bagian lighten, atau mungkin kita mau ingin menggelapkan gitu ya, juga bisa. Yang penting nanti dilihat juga untuk yang di bagian brush tool ini ya, yang penting itu nanti ini harus block ya. Sebentar. Yang bagian untuk yang penting, oke, ya itu nanti ada di sini. Di delete. Jadi ini. Nah, jangan perhatikan di bagian di sininya ya. Lalu nanti juga pastikan untuk yang color di bawah sini itu mempengaruhi juga untuk tools yang kita gunain tadi ya, yang brush tool ini. Kira-kira gitu. Untuk yang brush tool ya, nanti Kujaran bisa explore sendiri untuk bagian-bagian yang ada seperti yang tadi di bawah sini, lalu di sini dan di sini. Nah, ini fungsinya ya biasanya untuk membersihkan gitu ya, untuk membersihkan, menghaluskan ataupun menerangkan dan menggelapkan. Oke, bisa clear. Selanjutnya kita belajar di pen tool ya. Nah, pen tool itu clear. Nah, misalnya ini kita buat nol lagi, kita zoom out. Nah, pen tool itu ada di bagian mana gitu. Nah, pen tool itu letaknya ada di bagian di sini ya. Bagian ini ya. Ini nanti ada pen tool. Fungsi dari pen tool itu apa? Nah, kita coba explore ya. Nah, oke. Coba explore misalnya kita mau untuk melakukan pengambilan gambar menggunakan pen tool ya. Itu bisa seperti ini saja. Saya coba untuk klik dulu. Ya, nanti Kujaran bisa klik ya. Yang pertama ini sudah masuk ya. Klik lalu klik lagi di bagian ininya misalnya. Nah, jadi tinggal mengikuti untuk pennya gitu. Nah, kalau misalnya ingin ternyata Lause ini ada lengkungan. Ini bagaimana Lause? Bisa dua opsi. Bisa Kujaran mengikuti untuk lengkungannya itu seperti ini, Kujaran satu gini bisa ya. Atau ketika ada lengkungan Kujaran ini misalnya ke sini. Ini seperti gimana Lause gitu ya. Nah, ini Kujaran bisa seperti ini. Klik klik tapi tahan ya, diklik tapi ditahan. Nah, nanti bisa Kujaran langsung gunain, langsung bisa arahkan gitu. Ini Jose coba contohkan dulu ya. Nah, jadi Jose klik di sini, misalnya di sini ada lengkungan sedikit, Jose coba tahan gitu ya. Nah, tentunya untuk menggunakan ini memang butuh kesabaran. Beda dengan halnya ketika kita gunain Magic Wand Tools dan lain-lainnya. Cuman karena kita belajar semua tools yang ada, ya kita ikutin aja gitu ya untuk yang tools-toolsnya itu. Nah, ini kita coba, kita ikutin aja untuk garis-garisnya gitu. Nah, oke. Misalnya ini. Nah, memang butuh kesabaran gitu ya. Tapi ini coba aku share untuk langsung aja ya. Walaupun nggak begitu rapi, nanti kita bisa rapikannya pakai tools yang lain. Nah, tinggal klik aja. Kalau mau diubah, ini bisa mengikuti. Jadi miringnya seberapa gitu itu bisa. Misalnya aku klik di sini. Nah, ini tinggal bisa mengikuti. Oh, pasnya segimana, pasnya segini gitu ya misalnya. Nah, ini bisa diatur. Nah, oke. Nah, delete. Nah, jadi ujaran nanti bisa diatur sesuai dengan tools yang ada gitu.
Tentunya ini ya harus pelan-pelan gitu ya, misalnya kayak gini, nanti ikutin aja ya untuk garis-garisnya pelan-pelan gitu. Ini Jose untuk praktek ini mungkin nanti tidak begitu rapi, tapi nanti bisa dirapikan karena berhubung waktu juga ya, kita ingin biar nanti ada materi-materi lain yang bisa dibantu juga, bisa kita sama-sama belajar juga. Nah, ini nanti hasilnya itu nanti misalnya seperti ini, kita ikutin aja untuk alurnya. Nanti pasti ada yang namanya seperti bocor loh, nanti ada warna birunya juga ikut ya, tentunya pasti seperti itu gitu. Tapi kalau bisa kita sabar satu-satu, itu pasti bisa hasil lebih rapi. Tuh. Nanti setelah ini sudah mau selesai nih. Nah, kalau sudah mau selesai, itu kliknya di bagian pertama tadi kita untuk ketika kita pertama kali menggunakan pen tool. Nah, setelah seperti ini, gitu, ini kita gimana Lause, misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung gunain, ini kita buat untuk max selection. Nah, ini untuk vector radiusnya, radius itu adalah berapa kedekatan dari pen tool kita terhadap radius gambar yang ada. Gitu. Nah, ini sementara kita buat 2, itu tidak jadi masalah. Ya. Oke, langsung deh terseleksi seperti ini. Ya, dan kita langsung pakai ke move tool-nya. Ini, oke, ini kita langsung lupa, ini klik di bagian layer. Ya, klik. Nah, ini sudah bisa berpindah. Ya, sudah bisa berpindah, nanti kita tinggal nentuin aja kita mau mungkinnya sebesar apa gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita ini oke, ini Jose cancel dulu. Ini Jose coba cancel ya. Nah, ini nanti kita bisa pindah, tapi ternyata ini pasti ada yang tidak rapi karena kan VCA kan nanti juga bisa lihat seperti ini. Ini Jose, oke. Nah, ternyata pasti masih ada biru-birunya, nggak usah gitu. Ini masih ada birunya, masih belum rapi. Nah, nanti kita bisa gunain seperti tools-tools lainnya. Sebenarnya bisa juga untuk pen tools ini, cuman memang butuh kesabaran ya, seperti pelan-pelan untuk mengklik ini gitu ya, sama juga melakukan curve-nya ini ya. Nah, tapi untuk kali ini kita coba yang ada aja gitu ya. Yang penting Pejagan tahu bagaimana mengoperasikan atau menggunakan pen tool. Oke, ini Jose coba undo ke yang pertama. Oke ya. Selanjutnya kita akan coba bahas di stamp tool. Ya tadi pen tool sudah, kita coba brush tool sudah, lalu pen tool sudah, dan kita coba untuk di stamp tool. Stamp tool itu di mana sih, Lause gitu ya? Tempatnya itu ada di mana untuk dialog fiturnya yang kita bisa gunain, Lause. Nah, jadi kita coba ini harus tambah panahin. Jadi stamp tool itu ada di bagian mana ya? Ini ya, clone stamp tool. Oke, ini coba di sini ya. Itu ada seperti cap gitu ya, ada seperti cap. Nah, itu adalah stamp tool yang Hoshi sudah buat di warna kuning ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Hoshi gitu ya? Stamp toolnya apa sih? Nah, ini biasanya digunakan untuk mengubah ya atau mengubah objek yang kita tidak inginkan, misalnya ya. Oke. Kita memilih dulu, ini ada VCRM bisa perhatikan di bagian ini. Ini ada awan putih ya. Yang sebenarnya misalnya Hosea nggak mau ada satu garis awan ini, ya ini Hosea nggak mau ada yang ini. Yang ini nih Hosea nggak mau gitu. Maunya
biru aja. Gitu. Nah, itu kita bisa gunain ini, clone stem tool ini. Dengan cara, ketika kita sudah mengklik clone stem tool ini, kita klik langsung ke gambar, tentunya itu tidak bisa. Ya, karena akan keluar dialog, ya, could not use the clone stem because the area to clone has not been defined. Karena itu kita belum menentukan objek area mana yang akan kita ambil untuk menempelkan ke area yang kita inginkan. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakannya, kita pencet alternatif, ya, alternatif, maka kursor kita itu akan berubah menjadi seperti ini, yang lebih kecil, ya. Lalu kita klik, oh area biru ini yang Jose mau ambil Lause, oke, kita klik di sini, lalu kita sudah tinggal menempelkan aja. Nah, tapi objeknya tentunya ini akan kena juga, ya, misalnya akan kena ke levelnya gitu ya, ke udah Maitreya. Jadi kita coba untuk ambil lagi, kita hilangi pelan-pelan gitu ya. Nah, bisa kita ambil area sini, kita coba hilangin gitu. Nah, jadi seperti itulah kayak cara kerja menggunakan stem tool ini. Nah, nanti bisa diatur juga seperti yang saya bilang, seluruh fungsi yang ada itu diatur di atas ini ya, Nah, ini Jose coba menggunakan stem tool-nya lebih ini ya, coba lebih oke. Misalnya seperti ini, Jose mau menghilangkan objek putihnya. Ya, ini Jose coba untuk atur dulu size-nya itu karena dia garis putih, garis awan ini kecil ya. Jose coba untuk pakai size-nya di 20 aja. Jadi supaya areanya itu nggak terlalu besar ngaruhnya gitu ya. Karena juga garis awan putih ini kecil gitu. Nah, pertama Jose akan coba ambil dari sini ya. Alternatif klik lalu Jose klik di awannya. Nah, nanti akan perlahan Jose tarik. Nah, itu ada dua kursor. Kursor plus dan kursor bulat. Yang kursor plus itu adalah objek yang ingin kita ambil, sedangkan kursor yang bulat itu adalah tempat kita menempatkan objek yang telah diambil itu. Gitu ya. Nah, ini kita tekan, drag, gitu ya. Ini juga udah hilang. Nah, itu ya, nanti kita bisa rapikan sendiri, gitu. Gimana supaya ya nggak terlalu kelihatan lah editannya, misalnya gitu ya. Nah, ini kapasitinya masih 100, makanya agak terlihat kasar. Ya, coba untuk di kapasiti yang 20, lalu kita naikin size-nya lagi. Nah, misalnya kita harus ambil ini, dan ya, oke. Nah, oke. Ya, nanti Quickshare bisa explore sendiri juga, gitu. Nah, oke ya. Jadi seperti itu, kira-kira. Ya, ini harusnya coba untuk edge clear dulu. Nah, ini kan sudah tidak begitu terlihat ya Quickshare-nya. Gitu ya. Nah, ini sudah tidak terlihat awan yang putih tadi. Memang masih terlihat agak-agak gimana ya, masih agak nggak gitu bagus ya. Kita coba rapikan aja pelan-pelan gitu. Nah, kita coba rapikan pelan-pelan. Oke. Nah, kita coba rapikan pelan-pelan gini. Nah, ini sudah tidak ada nih garis putihnya yang tadi. Ya. Nah, beda halnya ketika gambar yang tadi pertama itu ada awannya ya, yang di sini. Nah, di bagian ini kan ada awannya gitu ya, di bagian yang ini. Nah, jadi ketika kita sudah selesai editnya menggunakan clone stem tool ya, itu langsung hilang gitu. Tapi kuncinya satu, nanti Quickshare bisa pencet objek yang akan diambil mana. Pertama sebelum menggunakannya, klik alternatif, klik dulu area yang ingin diambil dan area yang ingin diambil dan juga mana yang akan diedit. Nah, bisa kita ingin menghapus awannya, itu bisa. Nah, mungkin kalau yang nanti ada misalnya objek-objek yang lebih besar, itu juga bisa. Bisa kita ingin ambil Buddha Maitreya-nya, ya, kita ambil size-nya besar, oke. Ambil size-nya besar dulu. Nah, kita ingin ambil levelnya, nah kita tinggal bisa juga brush di sini. Nah, itu dia akan keluar.
Cuman dia kok agak tipis ya, gitu. Maksudnya warnanya kok agak sedikit ngeblur. Nah, itu adalah dikarenakan capacity yang ada kita hanya membuat di 50 ya, capacity di bagian ini. Nah, halnya ketika kalau misalnya Hoshi coba lagi ya, misalnya ini Hoshi coba lagi, Hoshi mau buat kapasitinya 100 gitu. Nah, ini nanti bisa langsung terlihat jelas. Nah, jadi 2 gitu, kilovoltnya jadi 2. Nah, itu ya. Kira-kira Kuicaran bisa mengikuti nggak sampai di sini? Halo? Bisa ya, harapannya bisa ya. Nanti kalau nggak bisa, atau mungkin ada yang terlewat, Kuicaran bisa buka di video. Nanti Hoshi akan upload juga, seperti biasa. Oke, kita clear dulu ya. Selanjutnya, kita akan, tadi sudah brush tool, pen tool, stem tool, ya. Selanjutnya adalah eraser tool. Oke, Hoshi coba ingin, kayaknya ada yang ngantuk, udah belum ini? Hoshi mau tanya dulu deh, eraser tool itu artinya apa sih gitu? Ada yang bisa bantu jawab Hoshi nggak? Hoshi soalnya bahasa Inggrisnya itu, aduh nilainya di bawah kakak apa di bawah standar gitu loh. Eraser itu apa gitu biasanya? Halo? Nah ini ada yang mau jawab nggak nih? Oke ya, mungkin ada yang ingin menjawab, tapi Marsen He, ya oke ya. Kalau belum ada, Hoshi coba lanjutin aja gitu ya. Ya, eraser tool itu kalau Hoshi nggak salah ya, mungkin bisa salah gitu. Soalnya memang bahasa Inggris Hoshi jelek gitu ya. Eraser tool itu ada untuk menghapus gitu ya. Oh, ternyata ada yang di chat. Ya, Ibuci. Ini ada Unita aktivis ya. Ini oh, ini Unita. Ya, tools untuk menghapus lause. Ya, benar ya. Ini Jose kasih reaction dulu. Ye, benar gitu ya. Karena Jose coba kasih jempol dulu. Oke. Ya. Oke. Benar ya, Unita ya. Eraser tool itu ice breaking aja buat kita ya. Supaya mungkin, oh ternyata Jose juga cerita, oh masih kelasnya masih ada yang mengikuti gitu ya kan. Nah, oke, kita lanjutin di eraser tool-nya itu ada di mana sih? Ya, eraser tool itu ada di bagian ini juga. Ya, sebentar, coba aku share ini. Eraser tool itu ada di bagian ini mana drawing. Nah, eraser tool itu ada di sini. Ya, eraser tool itu menggunakan eraser tool itu dia logonya itu seperti penghapus gitu ya di sini. Di sini ya. Nah, fungsi dari eraser tool kita langsung coba aja ya. Misalnya kita ingin menghapus gitu ya, menghapus untuk gambar ini kan nanti kan dia ada beberapa mode brush-nya gitu ya. Nanti kunci seperti biasa juga itu di atas, di bagi untuk setting eraser tool-nya itu ada di bagian atas ini ya. Nanti kita coba misalnya kita ingin erase ya, itu langsung klik. Nah, ini bisa langsung hapus gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya tadi ada milofolnya itu mungkin ada warna yang masih ada birunya gitu di sudut-sudutnya, Kuicaran nanti bisa untuk menghapusnya menggunakan eraser tool ini. Ya. Lalu selanjutnya itu ada di kita akan belajar mengenai gradient and paint bucket. Ya, itu oke. Nah, ini ada di bagian gradient and paint bucket. Di sini nih, oke. Nah, untuk ininya ada di sini. Jadi kalian bisa klik ya gradient and tool ya. Lalu
itu nanti bisa diklik seperti ini. Misalnya, contoh. Oke. Ini ada warna. Fokus di bagian di sini. Nah, ini ada warna yang kita bisa pilih. Nah, seperti apa? Ini ada efek-efeknya. Mungkin nanti di beberapa fitur, di beberapa Photoshop mungkin akan berbeda, tapi keseluruhannya biasanya hampir sama gitu ya. Nah, saya coba ingin menggunakan black and white. Ya, kita klik dulu gradient tool-nya, kita tarik, kita klik, kita drag ke bawah. Nah, ini nanti bisa seperti ini. Abaikan dulu ya, coba ini, saya coba buat layer baru. Nah, ini kan kosong, kemudian nanti bisa klik itu, klik lalu tarik ke bawah. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, biasanya bisa menjadi layer di bagian akhir ya untuk apa namanya? Untuk seperti backdrop ataupun lainnya itu bisa. Atau itu bisa juga oh oke, kita ingin mengubah kapasitinya deh gitu ya. Kita mengubah di 50. Kita coba untuk hapus dulu, kita buat layer baru gitu ya. Ini misalnya kita ingin membuat di 50. Ini gambarnya akan jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi caranya itu gimana menggunakan gradient tool ini. Ini ya. Pertama, cara coba untuk menambahkan layer baru dulu. Gitu. Di sini, bagian sini ya, create a new layer. Di bagian sini, create layer baru. Ya. Lalu ketika sudah, ya, klik dulu layer yang paling atas ini yang Kuicaran sudah buat. Nah, setelah itu, langsung ke gradient tool-nya. Tinggal Kuicaran drag dari atas sampai ke bawah. Nah, ini adalah capacity yang diatur adalah 50. Tapi ketika kapasitinya itu makin gelap, ya itu juga bisa. Ya, tergantung kebutuhan dari Kuicaran nantinya. Nah, tetap lihat di sininya, di bagian sininya, gitu ya. Kita ingin membuatnya itu seperti apa. Gitu. Nah, ini kita coba untuk ganti lagi, ya. Ini banyak sekali ya tipe-tipe gradient yang ada, ya. Kalau ini nanti di sini juga kita bisa lihat ini yang dari sebelah kiri dari gelap linear gradient itu, ya, yang di bagian kotak ini. Linear gradient itu, ya, sifatnya itu lebih ke dari gelap ke terang, tergantung nanti Kuicaran gimana untuk menyesuaikannya. Linear gradient, lalu nanti ada radial. Radial itu biasanya tengahnya terang, kiri kanannya nanti lebih gelap, misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Misalnya kita gini, tertarik, objek yang akan terfokus itu adalah objek yang kita drag tadi. Gitu ya. Ini untuk yang di bagian ini, ya. Di sini ada settingannya. Nah, lalu nanti ada beberapa banyak lagi, tentunya nanti Kuicaran bisa explore ya, sama juga di bagian atas ini juga ada beberapa seperti halnya ini ya, kita bisa drag gitu. Nah, ini berbeda-beda Kuicaran. Nah, kapasitinya kita bisa ubah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada lah di sana gitu ya. Selanjutnya, ini kita coba ingin ubah jadi gini ya. Nah, tapi ini terlalu terang. Coba kita buat di kapasitinya itu lebih rendah aja. Ya. Nah, nanti dia akan lebih seperti ini atau misalnya seperti ini gitu ya. Itu sesuai dari kebutuhan yang Kuicaran. Itu untuk gradient tool ya. Jadi tetap dia harus di layer, dia nggak harus sih sebenarnya, tapi lebih bagus dipisahin aja layernya ya, di layer bagian sini, di bagian ini, nanti dibuat aja layer baru. Jadi Kuicaran enak gitu, ketika nggak sesuai itu bisa langsung ganti gitu ya, misalnya kayak gini, ini kan seperti ini. Nah nanti Kuicaran kalau nggak sesuai ini bisa di offin aja, offin dari ice-nya ini, lock-nya ini kan bisa. Nah ini normalnya, ininya, gitu ya. Dan banyak yang bisa dieksplor gitu.
tipe-tipe dari gradientnya. Seperti halnya ini kita coba lagi pengen explore yang bagian misalnya ini, gitu ya. Lalu kapasitinya naikin dikit, coba di sini, nah dia seperti apa gitu. Nanti bisa di VCR explore sendiri gitu. Nah, sesuainya seperti apa misalnya. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira untuk yang gradient tool? Oke, Sharon. Kalau belum ada, kita coba selanjutnya itu di Paint Bucket Tool. Ya. Oke, ini Jose coba untuk hilangkan semua dulu, all drawing. Ya. Nah, jadi di bagian ini, di bagian gradient tool tadi, ini itu ada gradient tool dan Paint Bucket Tool. Ya, kita bisa klik aja, kita bisa coba. Misalnya, tetap ingat setting dari tools yang kita gunakan di sini itu ada di bagian atas ini ya. Jadi kita langkah pertama kita ketika memilih tool di sini ya di bagian kotak bar kiri ini. Lalu untuk memilih mengganti dan menyesuaikan itu ada di atas. Ya. Nah ini kita coba. Misalnya kita ingin foreground gitu ya dan modenya juga misalnya normal, kapasitinya kita coba 50 aja gitu ya. Lalu toleransinya ini coba di 100 aja. Nah, nanti bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi dia lebih ke kok toleransi ini dia melihat objek sih gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan. Nah, itu. Tapi sebenarnya itu bukan untuk gambar sih, lebih ke untuk misalnya kita buat layer baru gitu ya. Nah, kita ingin mengubahnya memberikan warna misalnya warna merah gitu ya. Itu kita bisa taruh di warna merah. Tuh. Yang penting kalau capacity itu adalah lebih ke transparan atau tidaknya. Jadi ketika 100% itu dia udah nggak transparan, dia udah full block merah. Tapi ketika kita mengubah di kapasitinya, ya itu nanti dia akan semakin arahnya ke blur gitu, bukan blur, agak transparan gitu. Oke, itu untuk di Paint Bucket Tool ya. Selanjutnya blur sharp and smooth itu coba kita lihat ini, kita klik dulu. Nah ini ada selanjutnya ini kita akan belajar mengenai blur, sharpen tool, and smooth tool. Aduh sorry ya belibet karena Jose memang bahasa Inggrisnya kurang baik mungkin ya. Ya itu mungkin ya itulah blur, sharpen, dan smooth tool. Ya. Lalu ini Jose coba blok dulu. Jadi VCA nanti kalau misalnya lupa bisa tonton videonya gitu ya. Lalu ini bagian sini. Nah, kita explore dulu yang pertama itu di blur tool. Itu apa sih gitu ya? Kalau blur mungkin VCA pasti udah tahu blur itu digunakan untuk seperti kita seperti ini Jose seperti ini. Di belakang hostnya mungkin blur ya, tidak terlihat jelas gitu ya. Kalau di kamera mungkin bicara tahunya kamera seperti kamera bokeh gitu ya. Nah ini kita bisa juga membuatnya. Nah, lalu ini bicara nanti bisa ganti di bagian atasnya. Ya, ini kita coba untuk ganti, misalnya di size-nya. Ini adalah ukurannya. Lalu hardness-nya kita ubah juga. Nah, nanti dia seperti ini gitu. Misalnya kita ingin melakukan blur pada ini ya, pada globe ini di bagian ini nanti jadi blur. Gitu. Nah, di bagian tangannya ini jadi blur. Nah, before-nya itu seperti ini. Tapi ketika kita menggunakan blur tool itu nanti akan jadi ngeblur seperti ini. Nah, itu gitu. Nah, ini ya, saya coba buat ininya. Nah, fokus objeknya itu ada di sini. Nah,
ketika kita menggunakan blur itu nanti seperti ini. Nah, itu ya. Nah, biasanya sih ini digunakan untuk objek-objek di area-area tertentu. Misalnya kita ingin memblur di bagian bawah, nanti bisa gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita zoom out itu tidak terlihat gitu. Efek blurnya seperti ini. Nah, ini strength-nya itu masih di 50. Jadi dia masih terlihat lah ya gitu ya. Kita coba untuk di 100 gitu. Nah, ini nanti lebih ngeblur lagi. Nah, oke. Nah, ini coba kita blur aja semua objeknya ya. Kalau misalnya seperti ini. Nah, nanti Millevoye-nya itu sudah blur jadinya. Nah, sebelumnya itu seperti ini. Nah, sesudahnya itu seperti ini. Jadi dia lebih ke blur. Tapi ini kan objek. Ketika kita ingin coba untuk areanya, oke, kita ingin fokus ke Millevoye-nya saja. Untuk bagian lainnya kita coba blur deh. Itu juga bisa gitu ya. Jadi kita gunain blur, gitu. Misalnya kita blur kiri kanannya, nanti objeknya akan terfokus hanya di Millevoye-nya aja, misalnya gitu. Nanti juga ada pilihannya. Blurnya itu ingin modenya seperti apa, ya. Modenya ingin yang dipilih itu seperti apa, itu kita bisa lihat di sini. Ada darken, lighten, hue, saturation, color, and luminosity. Itu bisa disesuaikan. Gitu. Nah, lanjutnya mungkin itu ya. Lalu efek-efek blur itu sudah Jose coba jelaskan, ya. Dan untuk yang sharpen tool ini itu hampir sama gitu ya. Biasanya juga digunakan untuk melakukan blurring juga atau nge-sharp gitu ya. Bentar Jose coba lagi ya untuk yang sharpen tool ini. Nah, kita bisa setting untuk ininya. Nah, ini sharp itu dia apa ya? Lebih ke membuat objek itu lebih terlihat seperti ini. Contohnya ini. Jadi dia lebih ke tekstur gitu. Ya. Ini coba fokusin ke sini. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini teksturnya ini berbeda jadi kalian. Nah, jadi dia memang lebih apa ya namanya? Lebih membuat kayak lebih kontras sih gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia lebih kontras gitu ya. Itu bisa menggunakan sharpen tool ini. Dan yang terakhir nanti ada smooth tool. Ya, ini juga hampir sama. Ya, ini bisa lebih ke nah dia bisa tarik gambarnya, tapi ini nggak boleh ya. Ini sorry. Nah, ini bisa diubah ya. Kalau yang untuk di bagian ini, untuk smooth tool ini, jadi dia bisa ditarik gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi ini disesuaikan. Tapi semua ini tetap juga di dalam area blur tool, karena hasilnya akan nge-blurring. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu kita coba bagaimana sih untuk membuat mungkin seperti ini gitu ya. Nah, karena ini kan ini ada waktu setengah jam lagi, kita coba sama-sama ya dari nol gitu ya untuk membuat seperti si simple gini aja gitu. Nah, yang pertama, oke, ini harus close dulu ya. Nanti Koichiran bisa ini juga kita close. Oh, ini nggak usah dulu ya. Nah, ini kita bisa open ya. Open. Lalu kita mengambil file untuk yang gambar yang ini. Seperti ini. Nah, nanti untuk filenya itu Jose udah sediain. Nah, Jose maunya nanti di pertemuan ketiga. Itu Jose mungkin Koichiran bisa menampilkan hasil-hasil yang udah Koichiran buat gitu ya. Karena Jose pengen juga Koichiran bisa sama-sama belajar. Karena kan pastinya di sini muda-muda juga ya, pasti banyak yang lebih pintar gitu dari Jose, dan nanti Jose juga pengen lihat, pengen belajar. Gitu. Nah, oke, pertama dari objek ini dulu ya. Ini kita akan membuat seperti untuk
yang seperti ini. Ini bagaimana sih gitu ya. Nah, pertama kita ingin menseleksi ini milofonya dulu. Nah, ini kecairan itu bebas, ingin menggunakan, nanti Hoshi bebasin untuk ingin menggunakan apakah menggunakan lasso, polygonal lasso tools, ataupun yang lainnya gitu ya. Cuman di kali ini Hoshi akan coba untuk supaya lebih cepat gitu ya. Jadi biasanya Hoshi sering gunainnya langsung seperti ini gitu ya. Nah, nanti untuk videonya, nanti kalian juga bisa tonton gimana sih supaya lebih cepat gitu. Nah, tinggal tarik, gerak, itu. Nah, ini supaya rapi itu gimana ya? Biasanya sih Jose bisa pakai di, ini kita review juga ya. Di pertemuan kemarin kita sempat pakai Magic Wand Tool, itu juga bisa kita klik seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti otomatis sudah terseleksi gitu ya. Tidak masalah, kita delete gitu. Lalu yang objek yang biru ini juga kita delete. Nah, biasanya gitu. Nanti yang atas ini kita delete juga. Otomatis ini sudah terseleksi, cuman pastinya itu tidak rapi karena ya pasti ada seperti objek-objek yang kayak gini nih. Nih yang biasanya kayak gini ada sisa, lalu nanti kalau ini kita zoom lagi, ini sebenarnya nggak rapi Gojek. Nah, itu ya. Nah, biasanya untuk ngedeteksi itu, Hosea kan inginnya biasanya kalau untuk membuat-buat gitu kan ingin cepat gitu ya. Hosea, oke, langsung create lagi layer baru ya di bagian sini. Hosea coba create layer baru. Nah, Hosea tarik ke bawah, ini di offin dulu dan Hosea itu biasanya langsung coba untuk membuat membuat layer lah, misalnya warna lebih hitam, gitu, membuat hitam layer. Nah, saya bisa menseleksinya lebih enak karena dia terlihat oh ada yang kurang, ada yang sisa nih di sini, ada yang ini itu terlihat jelas gitu ya. Nah, ini kita coba dulu aja. Nah, kalau seperti ini biasanya kalau Hoshe gitu ya, itu biasanya Hoshe bisa gunain seperti lasso tools gitu ya. Ini tinggal Hoshe klik ini, udah ini Hoshe klik di bagian layernya, Hoshe delete aja gitu. Nah, jadi seperti ada yang ini lause, ada yang biru-biru gitu ya. Ini sebenarnya juga bisa gitu ya. Kita pelan-pelan gitu. Nah, oke, ini pixelnya kurang. Nah, coba ini di 2 pixel. Nah, nanti Quick bisa explore juga gitu ya. Visible. Ini gambarnya mungkin terlalu kecil. Nah, jadi misalnya digedein dulu gitu. Nah, nanti Quick itu juga bisa buat lagi. Jadi ini kan masih ada biru-birunya lause. Ya, jadi kita benar pelan-pelan untuk menseleksinya. Bisa juga menggunakan yang tadi kita baru belajar namanya pen tool gitu ya. Nah, itu nanti ada polygonal lasso tools juga. Nah, tapi kalau Hoshie lebih senangnya biasanya pakai polygonal lasso tools. Cuma nanti Quick juga bisa sesuaikan dengan ya kebiasaannya itu lebih senangnya pakai yang apa gitu. Nah, misalnya Hoshie itu menggunakan polygonal lasso tools untuk menghapus untuk area-areanya. Nanti Hoshie hapus seperti ini. Yang penting lebih ke ketelitian sih, sama pelan-pelan untuk ngekliknya gitu. Nah, atau kalau mau yang mudah sebenarnya ada cara-cara lain gitu ya. Cuman kali ini kita coba untuk fokus di penggunaan curve-nya atau kayak tadi kita buat garis-garisnya itu. Nah, ini kita coba dulu pelan-pelan gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Untuk zoom in, zoom out-nya masih ingat ya. Jadi nanti bisa Ctrl plus atau Ctrl min ya. Jadi nanti lebih cepat gitu pengerjaannya. Nah, cara nanti bisa explore gitu ya. Nah,
Oke. Nah, ketika sudah, nah nanti bisa langsung dipindahin ke file yang tadi yang pertama itu di sini gitu. Nah, kita langsung bisa besarkan. Nah, ya. Cuman kan kalau memang seperti ini aja kelihatan banget ya, cuman drag and drop apa namanya drag dan paste gitu ya, kayak nggak terlalu nyatu gitu. Nah, itu kita bisa ekspor, kita bisa gunain seperti ini sudah gitu ya. Ini kita ingin coba bagaimana memindahkan hadapannya. Ini kan milofnya hadap ke kiri, kita ingin mengubah ke hadapnya ke kanan. Itu gimana? Nah, caranya nanti Kuceren klik di bagian ini. Ini kan ada kotak-kotak yang di sini gitu ya. Nah, itu Kuceren klik aja gitu. Nah, nanti bisa pilih ini, flip horizontal. Jadi flip ya dia untuk memutar baliknya itu. Nah, jadi seperti ini gitu. Kalau misalnya kita flip vertikal, itu dia terbalik gambarnya gitu. Terbalik dari atas ke bawah. Sedangkan kalau untuk yang flip horizontal itu dari kiri ke kanan. Dan banyak lagi untuk yang bisa diubah gitu. Nah, ini kita coba tarik ke sini gitu ya. Ini juga kita ingin rotate, kita ingin ubah misalnya. Nah, ini klik 2 kali. Di bagian ini kita pilih yang untuk nah, ini kita pilih untuk yang di flip. Nah, jadi kan seakan-akan nanti infonya masih di dalam di area tanah ini ya, rumput-rumput ini. Cuman ini kan infonya lebih ke ini ya, lebih condong kita ngambil ke angle gambarnya itu dari depan apa? Dari bawah ke atas. Nah, ini bisa diubah gitu. Cara ubahnya itu nanti kerjaan ini kan klik 2 kali. Lalu di bagian ini nanti kita bisa gunain seperti yang untuk tools ya ini. Nah, ini bisa disesuaikan gitu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, misalnya. Nah, nanti kalian bisa mengubah aspek rasionya ya. Tentunya ya ini biasanya ya lebih ke menyesuaikan sih, menyesuaikan aspek rasio yang udah ada. Nah, ya. Nah, setelah itu kita add. Oke. Nah, ini nanti bisa diudahin seperti ini misalnya. Nah, nanti tinggal cara menyesuaikan aja gitu ya. Lalu biasanya ini kan gambarnya kan ada, kita ingin menambahkan efek apa drop ya. Nah, nanti cara bisa gunain di sini. Nah, di blending option. Nah, di sini banyak sekali pilihan Sharon. Oke, ya, banyak pilihan yang Sharon nanti bisa pilih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, oke, kita tambahin drop shadow-nya gitu. Nah, kita bisa tambahin di bagian ini ya, sama juga yang ini. Nanti tinggal Sharon itu menyesuaikan gitu. Nah, oke. Nah, ini tinggal menyesuaikan di sini. Nah, nanti dia akan hasilnya seperti ini. Tinggal jangan mengubah yang gambar-gambar yang ini nanti bisa juga seperti ini gitu ya. Nah, sesuai dari keinginan Sharon. Lalu gimana sih untuk menambahkan seperti ini kan gambarnya mungkin nggak seperti menyatu ya gitu ya. Ini kita bisa nambahin ini untuk mengubah gambarnya ya, itu bisa di image gitu ya. Nanti di sini untuk fiturnya ada image ya. Nah, itu Sharon nanti bisa ubah di bagian sini.
brightness and contrast-nya gitu ya. Cara nanti bisa ubah sesuai dengan keinginan. Gitu. Atau bisa juga menggunakan auto tune dan lain-lainnya. Nah, misalnya Jose suka ya digunain untuk yang pakai curve. Jadi nanti bisa tinggal disesuaikan aja. Nah, itu. Nah, untuk yang ini, bagian ini, nanti juga Jose bisa sering tambahin, seperti ini kan bright-nya. Nah, kita coba ini. Di kontrasnya kita ubah. Nah, jadi Coach nanti harus bisa untuk coba untuk explore gitu ya, untuk bagaimana untuk supaya proporsi warna itu tetap sama dan juga tetap oke gitu. Dan selanjutnya ini ada mungkin ada biru-biru gitu. Kita ini juga mungkin harus detail ya. Ini kan ada biru gitu, kita coba hapus aja gitu. Nah, ini biasanya juga bisa pakai yang lain, tools-tools yang ada gitu ya. Ini kita coba hapus aja pelan-pelan. Gitu. Nah, kita coba bersihkan sehingga nanti ya biru-birunya bisa lebih sedikit gitu. Nah, harapannya nanti nanti mengerjakannya juga bisa lebih rapi ya. Jadi sehingga nanti bisa lebih bagus gitu hasilnya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu, nah ini kan kita coba ke area misalnya di sini kita ingin membuat kita coba edit. Nah, itu kita bisa ubah ininya blending optionnya, capacity-nya itu kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita juga gitu. Nah, selanjutnya gimana sih yang minggu kemarin kita sempat belajar untuk yang menambahkan tulisan gitu ya. Nanti Kuicaran bisa tambahkan tulisan gitu di sini misalnya kayak seperti ini, tuntunan kasih Buddha Maitreya gitu ya. Nanti Kuicaran bisa tambahkan tulisan gitu ya, tuntunan kasih Buddha Maitreya gitu ya. Nah, nanti Kuicaran ini bisa mengubah juga untuk warnanya. Kemarin untuk ubahnya itu kan ada di bagian ini. Nah, kita bisa klik, kita ingin menggunakan warna apa gitu ya, itu juga bisa. Itu mencoba terus drag ke bawah biar agak sesuai, karena juga biasanya memang lebih ke posisi itu juga menentukan ya, maksudnya tata letak, layouting gitu ya, gimana supaya gambarnya itu sesuai dan juga bagaimana tulisan itu juga nanti bisa lebih terlihat jelas. Nah, itu juga menjadi bagian penting. Nah, lalu misalnya ini kita buat warna tulisannya putih aja ya, misal. Ya, kita buat warna tulisannya putih. Tapi ketika tulisannya putih, maka akan sulit terlihat karena di bagian belakang itu adalah warna yang cerah, gitu ya. Ini kan sini kan mungkin tuntunan kasihnya ini karena cerah di sini. Nah, itu kita bisa ubah dengan cara menambahkan drop shadow. Cara untuk menambahkan drop shadow di tulisan itu atau outline di tulisan itu ada diperhatikan di sininya. Nah, ini kan tadi layer yang Kuicaran buat ketika menulis tuntunan kasih Buddha Maitreya. Nah, Kuicaran tinggal klik di bagian ini, ya, klik blending option, ya, maka akan keluar seperti ini, ya. Nah, Kuicaran nanti bisa menambahkan seperti drop shadow gitu ya. Nah, ini kan warnanya putih, kita coba deh warnanya agak lebih ke orange gitu ya, menyesuaikan dengan warnanya atau warna coklat aja. Nah ini nanti bisa diubah, disesuaikan gitu ya, atau kita gunain drop shadow yang ini. Nah, capacity ini Kuicaran nanti bisa lihat ya.
capacity itu ketika kita ini ya, coba ini kita undo. Nah, ini kita lihat ya perbedaannya ya query-nya. Kita coba untuk otak-atik atau mengubah di capacity-nya ini. Nah, ini ketika kita menambahkan kapasitinya, maka dia akan makin besar untuk efek dari drop shadow-nya. Gitu. Nah, jadi nanti kita coba sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Oh iya, segini mungkin sudah cukup. Lalu nanti angle-nya mau dari mana? Angle ini bisa diubah apakah dari ke kanan, hadap ke kiri, ya, atau dari kiri ke kanan. Nanti bisa disesuaikan. Ya. Lalu untuk size-nya itu adalah ukuran besar kecilnya dari drop shadow itu. Nah, nanti jangan bisa atur sendiri, bisa 15 atau 10. Nah, ya. Nah, ini juga jangan bisa explore sendiri untuk yang bagian itu. Nah, saya coba aja, simple-simple aja. Ya, oke. Nah, saya coba buat display-nya di sini. Nah, itu sudah bisa ya, caranya. Nah, lalu misalnya kita ingin membuat kalau yang di bagian ini kan kontras antara ininya mungkin lebih ini ya, lebih rendah ya. Kita bisa juga di curve ini nanti kebijakan bisa buat. Nah, bisa sesuaikan ya. Nah, oke. Nah, nanti setelah itu nanti ujaran bisa sesuaikan dengan terus yang ada, terus fontnya juga bisa diubah. Nah, sesuai dengan kebutuhan Query. Nah, kira-kira Query ada pertanyaan nggak kira-kira? Gitu. Ada kendala nggak sampai di sini mengikutinya? Seperti dari tadi untuk melakukan crop gitu ya, lalu membuat tulisan, membuat crop shadow, membuat efek, dan juga seperti tadi menambahkan misalnya brightness-nya gitu. Sampai sini kuicaran ada yang ingin ditanyain nggak? Ada kendala mungkin yang bisa Uci bantu jawab atau kita diskusiin? Atau bingung atau udah ngerti semua gitu kuicaran? Kira-kira masih bisa mengikuti nggak? Bisa ya. Nah, nanti coba kuicaran juga nanti Hoshi akan post juga di YouTube videonya. Kira-kira nanti bisa kuicaran tonton dan di minggu pertemuan selanjutnya ya Hoshi ingin coba kuicaran mencoba untuk membuat kayak desain sederhana ini gitu ya. Jadi poin yang pertama mungkin lebih ke menseleksi gambar ya. Menseleksi Millevo ini menseleksi latarnya itu poin pertama. Lalu menambahkan drop shadow pada Millevo atau dari objek gambar yang ada ini. Nah, dan juga membuat tulisan. Nah, simpelnya seperti itu aja. Jadi kan ini kan masih simpel gitu ya, masih cuma mengambil gambar, mengkoreksi gambar, lalu menempatkannya di gambar ini, dan juga membuat drop shadow. Nah, paling Jose di pertemuan selanjutnya, saya akan coba melihat hasil-hasil dari pencarian semua ya. Di sini ada coba saya lihat dulu di sini ada berapa orang. Saya coba stop screen dulu ya. Nah, di sini ada 12 orang. Oke. Ini ada pertanyaan dari Angelica Jaren ya. Lause untuk mencoba buat tetap menggunakan ketiga gambar ini atau boleh menggunakan gambar lain. Nah, Jose di sini tidak ada membatasi ya. Jared ya bisa menggunakan gambar lain atau menggunakan kreasi lain. Mungkin ada yang sudah mencoba membuat brosur atau membuat apa. Nah, nanti bisa gitu untuk share gitu karena tentunya ini lebih kepada
saya ingin memastikan aja kalau hal-hal yang misalnya teknis yang kecil-kecil ya seperti halnya membuat tulisan, mengkoreksi gambar, menseleksi gambar dan membuat drop shadow itu Kuicaran sudah bisa pahamin gitu. Karena kan mungkin 1,5 jam kiranya untuk yang Photoshop sederhana ya Kuicaran juga sudah bisa mengikuti gitu. Jadi nanti ketika mungkin di Vihara Kuicaran ada yang minta bantuan untuk membuat brosur ataupun banner gitu, Kuicaran bisa membantu gitu harapannya. Nah, mungkin gitu ya. Ini Angelica sudah menjawab ya, berarti boleh ya untuk gambarnya ya, terserah ya. Jadi untuk medianya berapa ya, Jose nggak ada membatasi, cuman Jose ingin cross check. Nah, kira-kira Kuicaran sudah bisa belum untuk menggunakan kira-kira seperti tools-tools sederhana kayak menseleksi gambar, membuat drop shadow dan juga nanti seperti mengatur brightness dan segala macamnya. Nah, jadi ada 3 yang Jose minta. Ini Jose share screen aja ya untuk yang di sini. Nah, Jose nanti akan ceknya dari sini, misalnya. Nah, nanti yang Kuicaran kumpulkan ya di pertemuan ketiga itu sederhana. Hanya di misalnya seperti ini. Jadi ada yang Kuicaran kumpulkan adalah gambar asli ya yang di ini. Jadi di sini ini ya misalnya ini gambar yang Kuicaran, ini gambar yang akan diseleksi. Nah, misalnya seleksi dari background. Nah, lalu nanti satu lagi adalah tempat dari Kuicaran menempelkan ya atau menambahkan di layernya. Nah, itu cuma sederhana dan satu lagi mungkin yang Kuicaran ya menambahkan tulisan yang ada dan juga brightness-nya. Jadi ada 4 poin ya untuk di pertemuan ke depan. Saya akan coba sharing juga Kuicaran. Jadi ada 4 poin. Pertama, menseleksi gambar ya. Jadi bagaimana menghapus background, sederhananya itu. Yang kedua, membuat misalnya membuat tulisan ya, tulisan sederhana dan menambahkan drop shadow gitu. Dan juga mungkin nanti bisa Kuicaran kreasikan sendiri untuk bagaimana supaya bisa cocok, bisa fit dengan gambar yang ada gitu ya. Seperti ini mungkin nanti ada yang harus di flip gitu ya, dan juga misalnya nanti di bagian beberapa bagian nanti seperti ini kan gambarnya juga harusnya sudah zoom bagaimana supaya bisa fit ya gitu. Nah, mungkin itu yang di pertemuan ke depan Osi akan coba minta dari Kuicaran. Kiranya bisa ya mengikuti ya, karena kan cuman simple gitu ya, cuman untuk menseleksi gambar, menambahkan tulisan dan juga hal-hal sederhana seperti menambahkan drop shadow, kira-kira gitu ya. Lalu ini ada pertanyaan dari yang tadi Angel Rika sudah terjawab ya, boleh untuk gambar lainnya. Lalu dari Semfa, Lause gambarnya boleh minta kah? Boleh ya. Jadi untuk di pertemuan ini Jose langsung share aja untuk di grup ya. Nanti Jose akan share file mentahnya, file dari gambar yang 3 gambar ini gitu ya. Lalu jadi dari semua itu jawabannya boleh untuk filenya, nanti Jose akan sediakan. Lalu Angel Rika lagi, lalu CP apa punya gambar-gambar yang berkualitas tinggi seperti ketiga gambar ini, lalu ya jadi Jose punya ya, nanti ada Kuicaran bisa mungkin bisa cari juga ya di ini, coba Jose stop share ya. Nanti Kuicaran bisa cari gambar yang beresolusi tinggi itu ada di internet itu sangat banyak Kuicarannya. Ini Jose coba share screen. Ya. Nah, di
Itu websitenya itu adalah namanya itu adalah unsplash.com. Nah, cara nanti bisa cek di sini. Misalnya kita tulis nature, ya. Maka yang keluar nanti akan banyak sekali gambar-gambar yang resolusinya sangat besar, ya. Sebagai contoh, kita klik salah satu nature yang oke. Kita klik di ini misalnya. Ya. Ini kualitas gambarnya sangat besar ya. Biasanya ini di pilihannya juga ada pilihan ya. Di misalnya di bagian sini, coba Osi buat tanda tangan. Di bagian download free ini, kita bisa download dengan gratis dan juga mendownloadnya sesuai dengan keinginan Kuicaran. Berapa pixel yang Kuicaran inginkan. Bisa small, medium, large, dan original size-nya. Ya. Biasanya kalau mau kualitas gambarnya bagus, biasanya bisa menggunakan yang ya 1920 kali 1280 itu sudah cukup bagus ya, atau mau yang 2400 kali 1600 pixel. Ya, paling gitu. Itu menjawab pertanyaan dari itu menjawab pertanyaan dari Angelica caranya untuk gambar yang seperti ini. Atau Sharon juga bisa menggunakan mencari gambar di Google. Sederhananya juga bisa. Caranya adalah ya, misalnya Sharon mengklik Google gitu ya. Ini saya sudah share gitu ya. Misalnya Google gambar. Nah, Sharon nanti bisa klik di sini. Misalnya nature, ya, enter. Tentunya ini gambar. Mungkin nggak semuanya besar gambarnya, ya. Itu biasanya hostnya itu lebih seringnya itu mengambilnya misalnya dari sini, misalnya alat, gitu ya. Saya klik alat. Di bagian ini ada banyak sekali beberapa kategori seperti ukuran, gitu ya, warna yang hostnya mau ambil, misalnya warna putih. Maka biasanya nature-nya itu putih semua, gitu. Lalu misalnya warnanya mau hijau, nanti ya hijau. Nanti juga ada hak penggunaan yang kira-kira Kuicaran boleh nggak untuk komersialisasi atau yang tidak boleh gitu. Nanti kalau ukuran, itu Kuicaran nanti bisa juga, bisa di Google ukuran besar. Gitu. Nanti otomatis akan keluar file-file ya foto-foto yang ukurannya besar. Nah, ini dia 12.000 kali 900 pixel. Nah, ini kita buka gambar di tab baru. Nah, ini otomatis gambarnya resolusinya besar. Ya. Nah, itu kira-kira menjawab dari pertanyaan dari siapa tadi? Dari ini harus coba stop screen. Oke. Nah, itu menjawab pertanyaan dari Angel Rika Jaran. Lalu oke, stop share. Selanjutnya, lagi pertanyaan. Kalau yang nature mungkin ada Lause di gambar di Google, tetapi gambar Buddha Maitreya kebanyakan resolusinya tidak terlalu tinggi. Apa ada website rekomendasi dari Lause untuk gambar Buddha Maitreya? Ya, benar. Jadi memang kalau untuk yang gambar Buddha Maitreya gitu ya, nanti mungkin Hoshi akan cari beberapa gambar yang resolusinya tinggi yang dari Buddha Maitreya. Memang agak sulit ya, karena biasanya itu dari yang hobi foto sendiri, fotografer, atau dari siaran kita dari umat. Dan biasanya yang di Google memang resolusinya tidak sebesar atau tidak sebaik dari yang ada di Google, biasanya gitu. Nanti mungkin Osi akan juga tambahkan di filenya ada beberapa gambar Milovo, ya Buddha Maitreya yang Osi akan tambahkan di sana. Kira-kira gitu. Ada yang ingin tanyain lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Ini hostnya coba absen dulu ya. Ini kebetulan waktu di jam 3.30, PCRN pasti ada agenda lain yang mungkin mau kumpul keluarga, ya cuma minggu nanti juga hostnya cepetin aja ya. Oke, ini mungkin dari
boleh dibantu Kwiceran untuk on kameranya, kita mau di screenshot bersama karena ini nanti dari admin ya. Untuk laporan kita sama-sama ke admin kalau kita sudah sama-sama mengikuti dan berpartisipasi di kelas harmonis ini gitu. Nah, ini baru kelihatan nih yang keren-keren nih, ada Niko nih gitu kan. Ada Semfa juga, ada Jeffrey gitu. Jadi total di kelas ini ada 12 orang ya. Ini coba full screen. Ini harus share screenshot ya untuk sebagai nanti bukti ke admin di kelas Matia. Oke, yang mau gaya, mau yang pose boleh ya. Pose nanti ini hitung 1 sampai 3 sebelum Kwiceran nanti terserah mau gayanya gimana ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi nanti ini akan jadi file host share supaya pelaporan ke admin yang sudah ikut dan berpartisipasi di pertemuan kedua ya di hari ini. Dan ini mungkin ada 12 orang termasuk host share ya. Dan terakhir, sebelum pertemuan ini selesai, ya nanti host coba akan panggil nama satu-satu dan langsung boleh bilang Sharon How, CC Cepe, Sharon Cepe, dan boleh exit, gitu ya. Oke, host langsung panggil aja dari yang namanya mungkin akan sesuai dari partisipannya ini ada Angel Rika. 各位家人好， How. 谢谢你慈悲。 Ya, CC Cepe gitu ya. Oke, boleh exit ya. Lalu ada Jeffrey. 各位家人好，谢谢准备。 How, ya. Lalu ada Marson He. 谢谢准备。 How, ya, boleh exit. Selanjutnya ada Nico. 家人好，谢谢老师慈悲。 How. Lalu ada Ricky nanti dulu ya, terakhir ya. Yeah. Lalu Semfa. 各位家人好，谢谢老师慈悲。 How, CC Cepe. Lalu Jungfu. Ada? Ya, ada老师。 How. 各位家人慈悲。 How. Lalu ada Tommy Theonanda. 各位家人好，谢谢各位家人准备。 CC Cepe. Lalu selanjutnya ada Vera. 谢谢。 Oke, mungkin memang dari koneksinya ya. 谢谢各位家人好，谢谢。 How, CC Cepe. Lalu ada Yunita. 家人好，谢谢慈悲。 CC Cepe. Dan Marsen. Halo. Halo. Oke ya. Mungkin lagi oke, udah exit ya. Oke, CC Cepe panjang Cepe. Ya, semoga di pertemuan ketiga nanti kita sama-sama belajar lagi gitu ya. Selamat bermalam minggu, sehat selalu, CC Cepe panjang ya. 谢谢，老师准备。好。